Lebaran and Mudik in Indonesia is an annual cultural phenomenon that influences people's behavior, especially in finance, banking, and investment. These assignments aim to analyze self-concept and social influence that shape consumer behavior during Lebaran. And our team interviewed 10 people to understand their financial decisions during Eid. Perkenalkan, nama saya Mahendra Rizky, 21. Saya ada usaha cloud kitchen. Saya Daniel Indrawan, 22 tahun, terus sebagai kepala operasional usaha kuliner Cireng dan Desa Meraisa. Saya Reza Ihsan Ardiansyah, 21 tahun. Saya menjadi barista di PT Jokopi Indonesia Group. Saya Zailin Bintang Indonesia, 21 tahun, mahasiswa UPN, lagi ikut freelance. Aku Yovita Rahma, 20 tahun, masih mahasiswa, sedang merintis usaha juga di bidang toko bunga. Saya Irfan Kurniawan Tritama, bekerja di sebuah kafe, bagian baristanya. Saya Farsa Iza, umur 21 tahun, sedang berkuliah di Surabaya. Saya Aliana Dia Zahra, usia 20 tahun. Pekerjaan saya saat ini adalah mahasiswa. Saya Datus Ramadan, 24 tahun. Saya merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan konsumsi. Saya Ibu Iva, 56 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Do you receive tunjangan hari raya? Is it enough? Do you save money specifically for Eid? Dapat sih, cuma ya mungkin dari orang-orang terdekat aja. Ya saya sendiri ngerasanya ya cukup aja sih gitu. Penting gitu buat nyisihin dana. Jadi sebagian dari THR itu buat kebutuhan lebaran. Sisanya ya saya alokasikan buat investasi. Untuk mendapat THR alhamdulillah dapat. Kalau menurut saya pribadi bisa dibilang cukup, karena juga tergantung masing-masing orang ya Mas. Setiap individu pasti punya kebutuhan yang berbeda kayak gitu. Untuk kebutuhan lebaran sebenarnya ada menyisihkan, cuman tidak terlalu banyak. Kalau untuk dibelanjakan sepertinya terlalu foya-foya ya Mas. Jadi untuk tahun ini cukup ditabung aja gitu. Ditabung aja ya. Tunjangan hari raya plays a major role in Eid spending. Some people feel it's enough, while others need to allocate their budget wisely. Do external influences such as friends, family, and social media affect your spending decisions? Ada banget. Jadi kebetulan aku mau beli sesuatu, mau beli baju gitu untuk lebaran, ataupun kemarin pas aku mau beli tiket untuk pulang lebaran gitu ya, aku mikir dulu, aku nanya-nanya dulu ke teman-teman, ke keluarga terdekat, dan itu sangat-sangat mempengaruhi keputusan aku pada akhirnya. Dimana kemarin contohnya aja pas aku mau beli baju, aku nggak jadi beli karena emang dipengaruhi sama keluarga terdekat aku yang bilang jelek gitu kalau misalkan aku yang pakai begitu. Kalau dari peran eksternal sih lebih ke keluarga ya aku, karena keluarga aku tuh emang suka kapelan baju lebaran yang benar-benar satu keluarga full itu tuh. Kalau dari teman sama sosmed sih nggak terlalu berpengaruh sih. Kalau dari peran eksternal sendiri ada, seperti saya kan sebelum membeli HP itu tentunya melihat review-review dari YouTuber ternama yang ada di Indonesia. Contohnya ada David Gadgetin. Nah, jadi sebelum saya memutuskan membeli barang tersebut, saya lebih baik dan lebih dulunya melihat review. Apakah cocok seperti ekspektasi saya atau tidak. Maka dari itu peran dari eksternal tentunya pasti ada. Friends, family, and social media play a huge role in influencing spending decisions before Eid, often through promotion, discount, and social expectation. Do you notice financial trends like discount, promotion, or baking service during Eid? Kemarin sebelum beli tiket pesawat itu kan pasti kita mempertimbangkan harga, mungkin dari potongan atau memang harga ketika kondisi lebaran jadi kan lebih mahal. Jadinya itu pasti mempengaruhi kebutuhan konsumtif kita, dan sangat tertarik kalau saya emang ada diskon-diskon itu yang dimanfaatkan. Sebelum lebaran itu memang banyak banget ya diskon-diskon di manapun, kayak khususnya di mall atau di online shop kayak gitu, dan aku sangat-sangat tertarik untuk memakai diskon-diskon kayak gitu karena sekali setahun aja. Eid promotion and discount strongly influence purchasing behavior, making people more inclined to spend on fashion, food, and goods. How do you use your tunjangan hari raya? What payment method do you prefer during Eid? Sebagian dari THR itu buat kebutuhan lebaran.
sisanya ya saya alokasikan buat investasi, buat menaikkan portofolio saya. Tuh. Kalau investasi itu saya di kripto, Bitcoin, sama koin-koin altcoin XRP. Untuk lebaran kali ini saya itu mengincar HP baru, Infinix Note 50 Pro, yang memang sudah saya idamkan di tahun kemarin. Ini untuk beli-beli barang kebutuhan aja, tahun ini cukup ditabung aja gitu. Ditabung aja ya. Iya. Baik. Sebagian aku tabung, tapi karena aku juga cewek, jadi pasti akan aku belanjakan. 50-50, aku tabung sama aku belanjakan. Mungkin akan dibagi jadi beberapa pos, mostly bakal masuk ke tabungan aja. Kalau misalkan ada kebutuhan lebaran yang harus dilaksanakan, sisanya bisa untuk investasi juga untuk usaha saya, mungkin ke operasional, bahan bakunya. Dibelanjakan atau ditabung untuk keperluan yang lain. Pengen beli makeup yang baru, terus beli baju juga, tapi ya setelah lebaran gitu. Sepertinya ada sebagian yang ditabung, tapi godaan dunia itu berat, sebagiannya lagi dibelanjakan. Mau dipakai dulu buat bukber, rencananya mau disimpan dulu. Kalau THR yang saya terima ya saya sebarkan, kasih ke keluarga, terus diinvestasikan, ditabung. Dibelanjakan buat keperluan lebaran, sisa ditabung. Kadang-kadang kalau habis lebaran kan mesti anak-anak kan minta jalan-jalan. Lebih sering pakai kris, pakai e-wallet. Lebih sering menggunakan e-wallet atau transfer bank. Lebih dominan ke non tunai aja sih mas, udah pakai QRIS ataupun e-wallet segala macam. People allocate their tunjangan hari raya differently. Some spend it immediately, others save or invest. Digital transactions like e-wallet and kris are increasingly popular. Does your family have a specific tunjangan hari raya giving tradition? Nah, biasanya kayak gitu tradisinya, kadang-kadang kita kasih THR buat ponak-ponakan, kadang-kadang sama ibu mertua, gitu aja Mbak. Biasanya sih ada, tapi hanya untuk orang tua, ke sepupu saya gitu. Jadi kalau misalnya masih belum punya anak, belum ada tradisi buat memberi gitu, apalagi kalau belum ada penghasilan. Alhamdulillah sih di keluarga saya setiap tahunnya selalu ada tradisi kasih THR ya. Biasanya itu kalau di keluarga saya yang sudah bekerja yang ngasih ke yang muda-muda yang belum bekerja, jadi anak-anak sekolahan biasanya masih dapat. Giving tunjangan hari raya is a common tradition in Indonesia. Those with a stable income usually give it to parents, in-laws, and younger relatives. This reflects the values of sharing and family support during Eid. Eid in Indonesia significantly impacts consumer behavior, self-concept, and social influences shape financial decisions, from budgeting tunjangan hari raya to responding to market trends. Understanding these factors help businesses and individuals navigate financial habits more effectively. And that's our insight on consumer behavior during Eid. Thank you for watching.